Setelah KNMP selesai dibangun, saatnya nelayan naik kelas. Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih, Presiden Prabowo dorong nelayan Gorontalo naik kelas. Panen raya udang faname di BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke lokasi KNMP Warloka, Nusa Tenggara Timur. KKP serahkan 3 kapal illegal fishing ke Pemprov Sulawesi Utara. Menteri Trenggono tegaskan KNMP dukung hilirisasi perikanan nasional. Rekrutmen awak kapal perikanan tahun 2026 resmi dibuka. Penerimaan peserta didik baru Satuan Pendidikan Vokasi KKP 2026. Halo sahabat Bahari, salam liburan. Kok salam liburan sih? Oh salah ya? Salam semangat, gitu dong. Aduh, habisnya vibes liburan panjang di bulan Mei ini masih kerasa banget, Vin. Kayak tiap minggu tuh rasanya long weekend aja. Nah, tapi ngomongin long weekend ya, Angga holiday kemana aja sih? Soalnya tuh mood freshnya kerasa banget gitu. Nah, kemarin aku punya bucket list nih, Vin, tentang wisata bahari. Mulai dari pantai, diving, sampai kuliner seafood, semuanya aku cobain. Kalau kamu kemarin kemana? Kalau aku jalan-jalan ke akuarium bareng keluarga sih. Berarti kalau Angga langsung lihat ikannya dari laut ya? Iya, tapi happy-nya tetap kerasa kan, Vin? Biar mood happy kita ini bisa ketransfer ke sahabat bahari. Nah, kita juga mau share info menarik dari sektor kelautan dan perikanan di bulan Mei ini. Bersama saya Vina. Dan saya Angga, dari Gedung Mina Bahari 4, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Sahabat Bahari, wajah baru pesisir Indonesia kini telah berubah. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kini mulai menunjukkan hasilnya. Tak hanya menghadirkan perubahan fisik, program ini juga membawa harapan baru bagi kesejahteraan nelayan melalui penguatan ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Dari 100 kampung nelayan merah putih atau KNMP yang dibangun pada tahap pertama, 65 diantaranya sudah dibangun dan siap segera dioperasikan. KNMP dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti sarana tambat perahu, tempat penyimpanan hasil tangkapan, fasilitas rantai dingin atau cold storage, tempat pengolahan hasil perikanan, area pemasaran, hingga fasilitas pendukung kebersihan dan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh pendampingan, pelatihan, dan penguatan keterampilan untuk mengembangkan usaha berbasis perikanan. Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, diharapkan nelayan bisa semakin maju, produktif, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. KNMP hadir sebagai konsep pembangunan kawasan nelayan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Program ini menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Tidak hanya berfokus pada hasil tangkapan ikan, KNMP juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar nelayan dapat berkembang dan naik kelas. Melalui program ini, masyarakat nelayan dapat memperoleh berbagai manfaat, mulai dari peningkatan produktivitas hingga peluang ekonomi yang lebih luas. Program ini juga bertujuan membangun ekosistem usaha yang lebih baik sehingga hasil tangkapan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Melalui KNMP, transformasi kawasan pesisir diharapkan dapat terwujud, bukan hanya membangun fasilitas, tetapi juga membangun peluang bagi masyarakat nelayan untuk berkembang, mandiri, dan benar-benar naik kelas. Beralih ke Gorontalo, sahabat Bahari, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Trenggono meninjau langsung KNMP Leato Selatan di Gorontalo. Pada kunjungan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemberdayaan nelayan dan pembangunan kawasan pesisir menjadi fokus pemerintah saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau kesiapan infrastruktur dan fasilitas perikanan di KNMP Leato Selatan, Provinsi Gorontalo awal Mei lalu. Pada momen ini, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemberdayaan nelayan dan pembangunan wilayah pesisir modern terus dilakukan pemerintah, yaitu melalui program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih. Ia juga menjelaskan bahwa bangunan dan fasilitas yang telah dibangun harus dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Ini memang niat kita untuk
memberdayakan semua nelayan di Indonesia. Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, penghasilannya harus tambah, karena para nelayan punya peran yang sangat penting. Di lokasi KNMP, berbagai sarana prasarana telah disediakan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan usaha nelayan, yaitu sarana rantai dingin, operasional perikanan, serta sarana penunjang kawasan. Fasilitas yang telah disiapkan lengkap seperti pabrik es, cold storage, shelter pendaratan ikan, docking kapal, hingga kios perbekalan. Presiden menambahkan bahwa penguatan desa nelayan merupakan prioritas utama untuk memastikan kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Tidak hanya meningkatkan produktivitas, pembangunan KNMP di berbagai daerah juga diharapkan dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dan penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat BRI, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Berita selanjutnya datang dari Kebumen, Jawa Tengah nih sahabat Bahari. KKP melakukan panen raya udang faname di lokasi budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen. Panen raya ini membuktikan konsistensi BUBK Kebumen dalam menjalankan produksi sejak diresmikan 3 tahun lalu. Apalagi udang-udang yang dihasilkan juga merupakan kualitas ekspor dengan proses produksi yang ramah lingkungan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin panen raya udang faname di lokasi modeling budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei lalu. Didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, Presiden Prabowo antusias melakukan panen di tengah tambak modern seluas 100 hektar tersebut. Bersama para pekerja, Presiden Prabowo ikut menarik jala berisi udang faname dari dalam kolam. Pada panen raya siklus produksi ke-8 ini, KKP memproyeksikan jumlah panen sekitar 80 ton dengan harga jual rata-rata Rp70.000 per kilogram. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mendukung penuh program budidaya udang modern yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan karena terbukti produktif dan udang memiliki pangsa pasar yang menjanjikan di kancah global. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Saya kasih petunjuk ke kabinet yang boleh kita dukung. Yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut seluruh hasil panen langsung diserap oleh pelaku usaha lokal untuk selanjutnya diolah lalu diekspor ke Amerika Serikat. Menurutnya, KKP berhasil menjaga konsistensi produksi udang faname sejak BUBK Kebumen diresmikan pada tahun 2023. Di samping itu, KKP juga sukses menjaga kualitas udang yang dihasilkan. Berdasarkan data yang diolah oleh KKP, nilai ekspor udang nasional mengalami peningkatan di tahun 2025 dengan nilai mencapai 1,87 miliar dolar. Angka itu lebih tinggi dibanding 2 tahun sebelumnya. Hari ini totalnya 80 ton. Ekspor kita sekarang ini kan lebih besar ke Amerika. Kemudian yang kedua ke China, yang ketiga ke Jepang, dan ke negara-negara Eropa yang lain. Tapi yang lain kecil. Tapi yang paling besar itu Amerika.
Untuk mencapai best practice dengan hasil panen 40 ton per hektar per siklus, KKP mengoptimalkan pada tebar menjadi 250 ekor per meter persegi. Selain itu, kegiatan budidaya didukung oleh teknologi water intake, tandon, saluran inlet dan outlet terpisah, hingga instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL untuk memastikan proses produksi aman bagi lingkungan. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotaria Latif melakukan kunjungan kerja ke KNMP Warloka, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu. Kunjungan ini menegaskan pentingnya keberadaan fasilitas tersebut dalam menjaga mutu ikan sejak pertama kali ditangkap. KNMP Warloka dilengkapi berbagai fasilitas pendukung yang memungkinkan hasil tangkapan langsung masuk ke rantai dingin, sehingga kesegaran tetap terjaga, kualitas meningkat, dan nilai jual pun lebih tinggi. Ini adalah es produksi dari mesin ini, dari air laut asli. Dari kalau dibawa melaut sama nelayan, ikannya masuk sini bisa tahan sampai 3 hari dan ikannya jadi bagus ya kualitasnya ya Pak ya, tidak rusak. Dengan dukungan tersebut, pendapatan nelayan diproyeksikan meningkat hingga 59%. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KKP dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir. Sahabat Bahari, kapal illegal fishing yang telah disita oleh KKP kini dialihkan untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan nelayan lokal. Seperti yang dilakukan di Sulawesi Utara, 3 kapal asing Filipina yang sebelumnya ditangkap oleh armada kapal pengawas KKP diberikan kepada pemerintah setempat untuk digunakan oleh para nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan secara simbolis menyerahkan 3 kapal perikanan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Penyerahan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Buk Nugroho Saksono, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepada Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Johannes Victor Mailangkai. Langkah ini merupakan wujud nyata kebijakan KKP yang sudah memiliki kekuatan hukum dalam menangani kapal IUU Fishing untuk tidak lagi ditenggelamkan, melainkan dimanfaatkan kembali demi kesejahteraan nelayan Indonesia. Dengan diserahkannya ketiga kapal kepada pemerintah Sulawesi Utara, maka ke depan Sulawesi Utara dengan potensi perikanan yang sangat besar ini akan diisi oleh nelayan kita dan pelaku illegal fishing akan tidak masuk. 3 kapal perikanan tersebut merupakan kapal pelaku IUU Fishing yang ditangkap oleh armada kapal pengawas KKP di perairan Sulawesi Utara. Ketiga kapal itu merupakan kapal asal Filipina dengan 2 kapal berukuran 23 gross ton serta 1 berukuran 85 gross ton yang saat ini berada di pangkalan PSDKP Bitung. Langkah ini sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengedepankan keadilan ekonomi dalam setiap penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Melalui kebijakan tangkap manfaat, KKP optimis dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendorong nelayan Indonesia naik kelas. Untuk mendukung hilirisasi hasil tangkapan nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih pada pertengahan Mei lalu, Menteri Trenggono baru saja meresmikan unit pengolahan ikan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Hilirisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem perikanan nasional agar hasil tangkapan nelayan memiliki kualitas dan nilai ekonomi yang lebih baik. Berikut berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, penguatan sektor hulu menjadi kunci untuk mendorong hilirisasi perikanan. Hal ini disampaikan saat meresmikan unit pengolahan ikan atau UPI di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. UPI ini diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Sekarang ini bukan hilir kalau di perikanan, tapi yang soal adalah pembenahan hulunya belum beres. Nah ini pemerintah itu lagi membenahi sektor hulu melalui pembangunan kampung nelayan. Program Kampung Nelayan Merah Putih dikembangkan dengan konsep ekosistem perikanan terintegrasi. Konsep ini menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi,
pelabuhan perikanan, hingga unit pengolahan ikan dan pasar ekspor. Melalui sistem tersebut, hasil tangkapan nelayan diharapkan dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan ikan hingga masuk ke rantai distribusi dan industri pengolahan. KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026. Pada tahun 2025, pemerintah telah membangun 100 lokasi kampung nelayan merah putih di berbagai wilayah Indonesia. 65 lokasi tahap awal diantaranya telah selesai dibangun 100%. Program ini juga diperkirakan mampu menyenap tenaga kerja mencapai 17.550 orang. Pemerintah berharap program Kampung Nelayan Merah Putih dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan di berbagai daerah. Masa depanmu dimulai dari sini, melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penyuluhan. Politeknik KP siap mencetak generasi muda yang unggul dan terampil. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam tentang aspek teknik dan manajerial di bidang kelautan dan perikanan, tapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan industri global yang semakin dinamis. Sekolah masa depan, ya di Politeknik KP. Panggilan untuk generasi muda Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka pendaftaran awak kapal perikanan sebanyak lebih dari 20.000 formasi. Terbuka untuk semua jenjang pendidikan, bahkan dari lulusan sekolah dasar. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya sahabat Bahari. Simak dulu syarat dan ketentuannya berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan merekrut sebanyak 20.094 awak kapal perikanan atau AKP untuk terlibat dalam program modernisasi kapal perikanan. Para AKP ini nantinya akan ditempatkan bekerja pada 1.582 kapal perikanan. Posisi yang dibutuhkan dalam rekrutmen ini diantaranya nahkoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal. Persyaratan umum bagi calon pendaftar yakni warga negara Indonesia, batas usia sesuai ketentuan program, pendidikan minimal sekolah dasar, mampu membaca dan menulis bahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan resmi, tidak buta warna dan tidak memiliki gangguan penglihatan, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK yang masih berlaku, bebas dari penyalahgunaan narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi. Kemudian, calon peserta juga bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi, bersedia ditempatkan di kapal perikanan di seluruh wilayah Indonesia, bersedia bekerja minimal 1 tahun sesuai ketentuan, memiliki sertifikat Basic Safety Training for Fishing atau BSTF tingkat 2 yang masih berlaku, dan memiliki kartu pencari kerja atau AK1. Pendaftaran rekrutmen AKP dilakukan selama periode 4 Mei hingga 4 Juni 2026 melalui website resmi elaut-bppsdm.kkp.go.id. Program ini terbuka untuk umum bagi posisi perwira dan anak buah kapal atau ABK. Seluruh rangkaian dan proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya. Bagi calon peserta diharap selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kalau tadi informasi seputar lowongan pekerjaan untuk awak kapal perikanan hingga. Sekarang kita beralih ke informasi Satuan Pendidikan Vokasi KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi membuka Pentaru atau penerimaan peserta didik baru 2026 di seluruh Indonesia. Melalui Pentaru, nantinya para peserta didik tidak hanya dibekali teori di kelas, tetapi juga dipersiapkan menjadi taruna dan taruni yang siap terjun langsung di dunia industri kelautan dan perikanan. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi membuka penerimaan peserta didik baru atau Pentaru tahun 2026 untuk Satuan Pendidikan Tinggi dan Menengah Vokasi Kelautan dan Perikanan. Peluncuran Pentaru 2026 dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I. Nyoman Radiarta. Dalam sambutannya, Nyoman menegaskan bahwa transformasi sektor kelautan dan perikanan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berintegritas. Kita tidak hanya membuka proses penerimaan peserta didik, tetapi juga menyiapkan generasi baru, pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang akan menjadi penggerak utama ekonomi biru di masa depan. Melalui Pentaru 2026, KKP tidak hanya membuka proses penerimaan peserta didik,
tetapi juga menyiapkan generasi baru pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi biru di masa depan. KKP juga terus melakukan transformasi pendidikan vokasi, salah satunya melalui pembentukan Ocean Institute of Indonesia untuk memperkuat kualitas dan daya saing pendidikan kelautan dan perikanan nasional. Selain peluncuran Pentaru 2026, KKP turut memperkenalkan seragam baru bagi peserta didik Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi. Seragam tersebut menjadi simbol pembentukan karakter disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme para taruna. Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Alan Frendi Koropitan menjelaskan bahwa pelaksanaan Pentaru 2026 dilakukan secara online melalui laman resmi Pentaru KKP agar lebih efektif, transparan, dan mempermudah akses masyarakat di berbagai daerah. Saat ini, KKP memiliki 11 satuan pendidikan tinggi vokasi dan 7 satuan pendidikan menengah kelautan dan perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada pelaksanaan Pentaru tahun ini, KKP juga memprioritaskan kuota bagi anak pelaku utama dan pendukung sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, seragam baru yang diperkenalkan memiliki filosofi warna biru muda sebagai simbol keterbukaan dan integritas, serta biru tua yang mencerminkan profesionalisme dan kewibawaan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pendidikan vokasi harus mampu mencetak tenaga profesional, inovator, hingga wirausahawan yang siap mendorong kemajuan industri kelautan dan perikanan nasional. Wah, ini sih fix. Taruna-taruni kita bakal jadi lulusan dengan SDM yang unggul. Apalagi di Pentaru 2026 ini juga diwarnai dengan peluncuran seragam baru. Tampilannya lebih modern, namun tetap mencerminkan profesionalisme dan integritas. Gimana sahabat Bahari? Tertarik untuk bergabung atau Angga mau sekolah lagi deh? Berita Pentaru tadi sekaligus menutup KKP News edisi Mei kali ini. Update terus informasi terkini seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saksikan pula tayangan edukatif Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, video, Bisnet, serta layanan YouTube channel kami. Saya Angga. Dan saya Vina, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.